Game. Game. Apa bacanya? Bacanya. Oke. Tikun. Tycoon. Ya, berarti kelihatan. Ya, Bapak ingin tahu aja ini kelihatan atau tidak. Nah, untuk keanekaragaman hayati ini kita akan mulai dengan melihat keanekaragaman flora dan fauna di seluruh dunia ya. Sebetulnya ini masih nyambung dengan metode ilmiah kemarin di mana pembahasannya kan kemarin tuh struktur organisasi kehidupan tuh dimulai dari sel. Sel bergabung menjadi, tolong apa? Tolong dijawab, Ayo, halo? Jaringan. Kemudian jaringan bergabung menjadi organ. Oke, organ. Organ bergabung menjadi sistem organ ya. Nah, sistem organ, pernapasan, pencernaan, reproduksi itu bergabung menjadi organ. Oke, organisme. Nah, organisme itu disebut pada satu individu. Nah, satu individunya, nah kita langsung sajalah di sini ya. Kita coba ke bioma dulu ya, bioma temperate forest supaya ngerti bagaimana sebetulnya individu, populasi, ekosistem itu saling berinteraksi. Kita langsung saja. Nur mau nyobain nih? Kayaknya udah mau nyobain. Annotate salah. Halo Nur? Halo Nur? Iya Pak. Mau nyobain? Maaf ini. Ya Pak. Ini Pak apa sih? Pakai kuota Pak ini gangguan. Jadi putus-putus. Oke, silakan cobain ya. Bapak kasih contoh dulu nih ya, temperate forest. Nah, individu, misalnya kita punya individu ape ini nih ya, ape monyet. Nah ini ya. Ada ape, ada simpanse, ada orang utan, beda semua ya, nggak sama. Nama ilmiahnya pun berbeda. Nah, ini individu. Kalau misalnya populasi, berarti ape-nya banyak. Nah, ini populasi tuh. Oke, asik ya. Nah, ini jantannya, ini betinanya. Nah, ini populasi. Jadi kalau cuma satu saja si ape-nya. Nah, itu individu. Tapi kalau banyak, nah ini populasi itu. Jadi ini populasi apa? Populasi. Tolong jawab dong, populasi apa nih? Halo, ada orang? Simpanse Pak itu. Simpanse bukan, ape. Beda. Monyet. Monyet. Ya, kalau ape, kalau Monyet. simpanse ya simpanse. Nah, kita tambahin misalnya dengan inilah. Apa nih? Jauhin ya, bisa ditanduk. Kita jauhin dulu. Nah, ini. Mana tadi simpanse? Nah, di sana kan ya. Nah, kita jauhin misalnya di sini. Apa nih? Namanya apa? Auroch, sejenis ini ya, sejenis banteng lagi. Nah, ini yang female, nah ini yang male. Buffalo, Pak. Buffalo, ya, sejenis buffalo, betul. Nah, ini tanduknya tapi lebih condong ke depan ya. Nah, ini minta dimandiin itu. Nah, oke. Nah, jadi ini populasi auroch ya. Nah, sejenis buffalo, satu lagi populasi ape. Nah, mana tadi ape tuh? Mana sih ngilang? Nah, ape tuh kalau misalnya ada dalam satu tempat, maka dinamakan komunitas ya. Jadi kalau ada populasi yang berbeda dalam satu tempat, maka disebut dengan komunitas. Mana tadi dah? Oh, ngilang terlalu jauh ya. Ini apa nih? Oh, ada burung juga nih. Tuh. Nah, komunitas ya. Kalau kita tambahin, nah, misalnya dengan link aja lah. Ini sejenis kucing liar ya. Dalam satu tempat. Wow, ini langsung di... Wow, ada 3 tuh. Ini komunitas ya. Ini ape,
ini sejenis buffalo aura. Nah, ini link bersatu dalam satu tempat dinamakan dengan apa namanya? Ekosistem. Komunitas. Nah, komunitas. Kalau ada pohonnya, nah seperti ini. Truk. Nah, ada pohonnya, ada batu-batunya. Mana batu-batunya tuh? Nah, ini ada batu-batunya. Kemudian ada sungainya atau ada danaunya misalnya. Nah, kita buat danau, ceruk-ceruk. Ke bawah. Jatuh. Waduh Pak, itu longsor Pak. Itu pada jatuh ke bawah. Aduh, sorry. Nah, mana ya sungai itu? Oh, ini. Nah, ada sungainya, kemudian ada lautnya. Nah, ini baru disebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem itu kalau sudah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kalau belum ya nggak bisa disebut ekosistem. Hanya populasi, misalnya auroch, populasi ling, ini ling, apa sejenis kucing liar ya. Populasi ling. Populasi aduh kasihan nih terjebak. Gak apa-apa lah ya. Cuma game aslinya ya harus ditolong. Nah, oke. Nah, ini. Kemudian ekosistem ini ekosistem temperate ya. Temperate itu jadi hutan basah. Nah, ini. Kemudian tadi kita keluar dulu kan ada menu ada temperate forest, ada hutan hujan tropis, ada scrub, ada savana. Savana itu jadi padang pasir di Afrika ya, grassland, tanah rumput, desert, padang pasir. Bersatu bersatu. Nah, ini namanya bioma ya. Nah, ini namanya bioma ini masing-masing. Grassland, savana, scrub, hutan basah, hutan temperate ya. Hutan hujan tropis, tundra. Nah, tundra yang di Arktik dan Antartik, kutub utara dan kutub selatan, dan wetland. Ini namanya bioma semua. Jadi kalau ekosistem semuanya bergabung dalam satu tempat namanya bioma. Kalau dalam satu dunia ini bergabung semua bioma menjadi biosfer. Karena itu masih nyambung dengan materi yang kemarin kita lakukan ya dengan metode ilmiah. Nah, nyambungnya di sana. Oke, nah ini di Indonesia juga sebetulnya dia punya bioma. Biomanya apa? Nah, tropical rainforest, hutan hujan tropis. Karena kita masuk di daerah Khatulistiwa. Nah, ini masuknya tropical ruins. Ada yang mau main nggak nih? Coba, siapa yang mau main? Nur mau? Nih, mainin. Nur, gerakin mouse-nya coba. Atau gerakin. Halo, Nur? Gerakin mouse-nya coba. Bisa nggak? Halo, Nur? Pak. Mana sih, Pak? Bisa nih ini. Gerakin mouse-nya coba. Ini, sama Pak. Ya. Coba gerakin mouse-nya. Nih, gimana sih? Nah, oke, benar. Gimana, Pak? Tungguin dulu. Oke, coba masuk. Nah, gitu. Kalau ke bawah. Nah. Coba pilih hewannya. Jangan ke bawah terus. Jangan di luar kebun binatang. Coba pilih salah, hewannya. Pak. Salah, maaf. Pak, maaf. Nggak apa-apa. Sak aja. Ini nggak bisa dipencet, Pak. Coba klik hewannya. Nah, itu hewannya coba klik. Itu mah orangnya yang mengelola. Nah, hewan tuh yang panda tuh. Yang panda. Nah, ini yang panda. Coba klik. Ya. Nah, yang panda. Ini udah, Pak. Nah, ini hewannya coba. Pilih mana? Itu kan. Ya, tutorial dulu. Hewannya klik. Susah banget, Pak, sih, Pak. Nah, ini kan. Ya, coba terus klik. Terus aja pengen ini. Yuk, pilih. Klik. Udah, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Pakai apa itu? Mouse atau HP? Udah, Pak. HP kan, Pak, lagi gangguan. Pakai kuota, Pak. Oh, pakai kuota. Pantesan. Kasihan. Wifi dong, pasang. Gangguan yang di home, Pak. Aduh, parah. Bapak kemarin gangguannya. Kalau sekarang alhamdulillah enggak. Ya, sudah. Kemarin memang pas waktu sama kelas berapa tuh? Kasihan.
kita gangguan terus gitu, mau ini itu nggak bisa. Oke, lagi direkod ya. Jadi kalau misalnya kalian Yang sulit, lain aja, Pak. oke, yang lain dulu ya. Coba sama Lailia. Coba halo Lailia. Pakai ini nggak? Pakai mouse nggak? PC, laptop? Pakai Halo HP, Lailia. Pak. Pakai HP? Iya. Oh, coba bisa digerakin nggak nih? Wifi-nya juga gangguan. Ya udah deh. Tapi kalau menyimak ini bisa? Jelas? Bisa, Pak. Oke, Jelas. udah deh, nggak apa-apa ya. Nah ini temperate forest, kita lihat, tropical rainforest ya di Indonesia. Apa saja flora dan faunanya yang sangat menarik? Nah kita lihat, ya apa? Apa nih? Masa nggak tahu apa nih? Apa ini? Gak usah ngegas dong. Harimau. Harimau, bedanya dengan Tiger. nah Tiger. bedanya dengan singa apa? Kalau tiger ada macan. Kalau singa tuh ada itunya, ada rambutnya di kepala. Bagus. Terus kalau Bewok macan, kan singa mah, Pak. kalau macan gimana macan? Kalau macan terbang. loreng-loreng, macan. Pak. Loreng, Pak. Ini Kalau goreng. yang ada titik-titiknya macan tutul. Ya, jadi dia lebih polanya lebih ke bulat-bulat ya. Kalau ini kan loreng. Nah, bisa ya. Jadi kita sudah mengidentifikasi ini. Kita sudah mengklasifikasikan hewan sebetulnya dengan cara yang tadi ya, hanya dengan melihat saja. Nah, seperti ini. Kemudian menyebutkan perbedaannya, kita sudah melakukan. Daripada baca teori pusing, mendingan kita praktek aja langsung. Iya, benar. Nah, gini aja. Coba kalau ini nih, hewan apa? Mana, Pak? Kelihatan nggak? Wah. Ayam. Nah, ayam, masa? Ini. Kuda Nil. Mana Bapak? Kuda. Mana hilang? Ini kuda Nil. Kuda Nil. Kuda Nil. Kuda Nil. Lailia bisa kendaliin? Kontrol? Sok coba, bisa nggak? Nah, itu ya. Ya, bisa ya. Nah, emang jaringannya sih harus kuat. Kayak babi hutan Bapak mirip. Nah, kalau babi hutan ada nanti. Kalau kuda, ini masih kecil ya. Kuda Nil tuh pada dasarnya Ada itunya, ada taringnya. Oke, taring betul. Jadi ciri khasnya dia taringnya yang ke atas. Buat apa coba? Ngapnya gede banget. Ya, 125 derajat gini nih. Buat apa coba? Makan. Makan? Enggak, makan mah biasa aja. Buat apa ya, Pak? Nguap. Ya, bertarung. Kalau ngantuk banget. Buat bertarung ya. Bertarung sama siapa? Sama musuhnya. Kalau misalnya rebutan betina atau ada hewan pengganggu, nah dia yang akan menyerang gitu. Jadi jangan dekat-dekat dengan hewan liar ya. Pokoknya kalian ingin menjadi seorang peneliti di lapangan, ayo dari sekarang ya harus kenal dengan hewan-hewan. Ini apa? Badak. Cula berapa? Dua. 1, 2. Satu ini. Mana Satu, Bapak Pak. culanya nggak ada. Beda, ada 2, ada 1. Tambah. Kan ada badak bercula 1 yang ada di ujung SD kelas 6, ayo. Ujung dunia. Di ujung ujung kulon Jawa Barat. Kok ujung dunia? Ini jauh-jauh amat. Nanti kita lihat badak bercula 2 ada di mana. Nah, ini badak bercula 1 hanya ada di ujung kulon, Jawa Barat, Banten. Kulon. Nah, dekat-dekat sama siapa tuh yang di Banten? Masa nggak pernah lihat ya? Karena ini dikonservasi mau punah. Nah, Punah, Pak. mau punah karena suka diambil culanya. Untuk apa? Untuk obat. Obat apa, Pak? Apa ya? Obat-obat belum pernah baca sih Bapak. Memang obat-obatnya khusus untuk obat-obat penyakit yang berat seperti kanker, kemudian ya kebanyakan sih itu di sana obat-obat keras ya
pergunakannya. Bapak kurang tahu sih untuk penggunaannya sendiri. Yang jelas itu digunakan obat, bukan digunakan untuk Ini souvenir. apaan? Oke, ini apa nih? Ini apa? Apa sih itu teh namanya teh? Kepala, hidung gajah, badan kayak apa nih? Kayak Ibu aku Pak janin. ketutup Pak. Ngelek. Apa coba? Mana sih nggak kelihatan? Ini apaan? Kelihatan nggak? Tapir. Tapir, oke. Tapir biasanya kan atas hitam, bawah putih ya. Nah, ini tapirnya masih kecil. Kalau masih kecil, Iya tapirnya bapakku tuh tadi mikirnya tapir, cuma ke warnanya gini gitu Pak. masih kecil. Kalau sudah dewasa, dia akan berubah warna tubuh bagian belakangnya menjadi putih. Siapa yang ngecat? Tapirnya sendiri. Nggak tahu, suruh jalan. Itu glow up Lumayan. bapak tapirnya. Takdirnya. Ya Allah ya, yang ngechatnya tuh Allah, gak mungkin tapirnya sendiri, tapir nggak punya akal pikiran. Nah ini apa nih? Apa nih? Siapa ini? Itu yang ada di film apa sih? Lion King. Meerkat Pak. Meerkat. Nah, Telat Pak di sini. tapi bener nggak meerkat? Tar dulu, bukan. Nah, Ekor cincin. yang ekor cincin ya. Itu kan Bapak pengen glow up kayak tapir. bukan Kecilnya itu meerkat, jadinya putih. bukan meerkat, maaf. Yang ada di film apa yang penguin berlima tuh. Yang si Raja Julien. Madagaskar ya. Si Raja Julien, bukan tapir. Madagaskar apa ini? Yang si Raja Juliennya nih kan. Iya kan benar, nggak tahu Pak, lupa namanya. Apa ya itu? Lemur, ekor cincin. Lemur. Ya si Raja Julien yang nyentrik, yang suka gangguin. Nah, ini lemur Yang ya. narsis. Oke. Nah ini juga ciri khasnya dia adalah ekor cincinnya ya, yang membedakan dengan yang lain. Oke, kita pindah dulu ke savana. Kita pindah dulu ke savana nih. Ini tropical rainforest. Oke. Nah, savana, padang rumput yang ada di Afrika ya, yang memang cuacanya ekstrim. Jadi kalau misalnya di daerah Khatulistiwa itu hanya dua iklimnya, tropis, subtropis. Tapi kalau sudah ke bawah subtropis itu bisa ekstrim sekali kayak di Australia. Halo, siapa nih yang bisa ngontrol yang jaringannya bagus? Siapa dong? Nih, tolong. Naswa, Naura, Nur, Naira, Siva, Fatia. Siapa yang jaringannya bagus dan pakai ini PC atau laptop? Silakan to control aja. Bisa dikontrol ini oleh teman-teman yang lain. Ya, sambil jalan aja. Nah, ini savana. Coba. Nih, binatang apa? Wah, masa nggak tahu. Apa ciri khasnya coba? Gajah. Apa ciri khasnya? Bapak Ada sastunya apa sih namanya itu yang putih itu? Belalai. Tuh ada punya belalai. Oke, belalainya ini setara dengan berapa otot tuh? Sampai ratusan otot, sehingga manuver apapun yang digunakan oleh gadingnya ini mirip dengan gerakan tangan. Nah, kemudian ada satu lagi yang menjadi ciri khasnya. Nah, lihat telinganya tuh. Kalau gajah Afrika, telinganya besar, lebar. Mirip dengan benua Afrika tuh. Jadi kalau benua Afrika tuh telinganya gajah. Mirip dengan telinga gajah. Tapi kalau gajah Asia, nah di kita ya, di Indonesia, kemudian di India, nah itu telinganya mirip dengan benua Asia. Tapi benua Asianya terkhusus di India. Nah, walau alam ya, tapi pasti ada hikmahnya. Kenapa tiba-tiba telinganya seperti benua Afrika, benua Asia? Itu yang membedakannya. Ini memang kekuasaan Allah saja yang menciptakan. Satu lagi ciri khasnya dia memorinya sangat kuat. Binatang tercerdas itu bukan kancil, tapi gajah, karena memorinya sangat kuat. Jadi kalau disakitin seumur hidup pasti
tahu ya, pasti kenal. Tapi kalau dibaikin, Ingat. tolong, pasti dia akan ingat seumur hidup. Kayak siapa ya? Ada yang kayak gitu? Disakitin seumur hidup, Kalau gitu pasti besok. pasti ingat ya. Tapi kalau dibaikin juga seumur hidup dia ingat. Nah, termasuk teman-temannya yang meninggal dia masih ingat. Karena itu gajah jadi simbol di ITB. Kenapa coba filosofinya gajah? Satu, tadi apa? Gajah, hewan paling Paling cerdas. tuh, hewan paling Cerdas. cerdas. Nah, kan di ITB tuh dewa gajahnya lagi duduk, kemudian pakai ini ya, pakai inilah. Nah, itu Gajah duduk, Pak. Ganesha ya, Ganesha, dewa Hindu yang cerdas gitu. Nah, itu filosofinya harus tahu kalau ingin masuk ITB. Ayo, apalagi nih? Nah, yang tadi sula berapa ini? Sula Yang berapa? orang kepala gajah itu kan. Ah. Nah, ini sula berapa coba? 2. Cula. 2. Oke, 2 tuh di Afrika. Kalau Bapak, ya. Silakan. share screen-nya lambat di sini. Lambat ya. Oh, share screen-nya. Sebentar, kita cek dulu. Share screen. Ulangi dulu ya. Bapak mah udah sampai Badak, Lia mah baru gambar gajah. Oh, gitu. Berarti jaringan ya. Gak apa-apa lah, nyampe nanti juga. Ya nih Pak, layar hitam. Oke, yang mana nih? Yang mana? Nah, ini udah nih. White beast. Nah, ini white beast. Musuhnya, bukan musuhnya. Santapannya buaya ya. Nah, ini. Siapa itu yang jualan? Tek, tek, Ini tek. Pak, tukang bakso, maaf. Nah, ini white Biasa beast ya. hujan-hujan. Nah, ini ciri khasnya, ini masih kecil ya. Maaf, udah punya tanduk berarti dia sudah besar. Ada yang masih kecil nggak? Oh, nggak ada. Nah, ini kalau sudah punya tanduk, nah ini tandanya dia sudah besar. Ciri khasnya, nah ini kaki mirip kuda, kemudian postur tubuh juga, tapi dia postur depannya selalu menghadap ke bawah. Kalau Nah, kuda lebih kan ke dia selalu ke arah gitu, atas. Pak. Ya, silakan. Halo, ada pertanyaan? Silakan. Kalau ini paling cantik siapa nih? Ada yang tahu? Dunia hewan, dunia burung nih. Aves paling cantik apa hewannya nih? Bukan. Apa? Bukan flamingo. Apa? Flamingo, bukan, Pak? Burung? Bukan ya? Burung apa coba? Merak bukan Pak. Ya? Burung unta. Oke, bagus. Burung unta, ostrich. Nah, ini yang paling cantik. Karena apa ya? Kepakan sayapnya pun sangat lebar, kemudian posturnya sangat sempurna, ya itulah paling cantik disebutnya, burung unta. Nah, jadi kita mengidentifikasi seperti tadi juga sudah mengklasifikasikan. Udah ya? Modis Lagi? banget itu burungnya. Mau udahan, mau lagi? Halo? Udah? Udah aja ya? Oke, kita langsung ke teori ya. Halo? Ada pertanyaan? Hai. Oke, tidak ada. Berarti alhamdulillah sudah hadir semua. Mohon dinyalakan dulu kameranya untuk dokumentasi Bapak mengajar. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Mana coba jilbabnya? Ya, tolong dinyalakan dulu kameranya supaya ada dokumentasi untuk Bapak mengajar. Terima kasih. Ramesya, Giska, Erva, Lailia, Naswa, Nairas, belum Naira Siva, Dewinta, Naira Siva sudah, Nur, Raisa, Fatia, halo Sabrina, Nadia. Kayaknya lagi ya. Halo Sabrina, Nadia. Oke. Sudah. Ya. Mau di-share, izin share screen dulu ya untuk laporan Bapak mengajar.
Bapak, Ya, silakan. Nur, ada apa? Pertanyaan? Silakan. Bapak bentar ya, ini ada telepon dulu, Pak. Oh, ya silakan. Ini direkam ya, jadi kita bisa menyimak kembali materinya, materi yang diajarkan. Baik, kita langsung ke klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini, 10 menit lagi nih, gak apa-apa lah. Nah, ini klasifikasi tujuan dan manfaatnya apa? Pertama, nah ini tokohnya nih, yang sangat berjasa dalam membuat sistem klasifikasi. Ini share screen-nya kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Saya Kemudian, belum. wah masih loading, lupalah. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa mempelajari dengan mudah. Jadi mengenali, mempelajari dengan mudah. Masih ingat ada kingdom, ada class, ada ordo, ada family, ada genus, spesies. Ini harus sudah sering ya. Di SMP pernah ya? Oke. Silakan Nur. Di SMP pernah ya? Nah, kita harus hafal nih. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya, nah untuk mengetahui jenis-jenis makhluk hidup. Nah, ini contohnya ada mamalia, fish, ikan, birds, ada reptile, kemudian amfibi. Kemudian kita juga nanti akan berkenalan dengan porifera, cnidaria, annelida di bab-bab selanjutnya. Jadi kita di klasifikasi makhluk hidup hanya mengenalkan saja. Oh, klasifikasi itu seperti ini ya. Jadi nggak sampai ke apa inti-intinya, enggak lah. Terlalu luas. Nah, itu tujuan dan manfaatnya untuk mempermudah mempelajari lah. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu jadi pengelompokan aneka jenis hewan atau tumbuhan. Ya, ini hewan tumbuhan. Ilmu yang mempelajarinya namanya taksonomi. Apalin nih? Jadi ada ilmunya ya. Taksonomi. Ya, khusus untuk mempelajari Taksonomi. pengelompokan makhluk hidup. Nah, gimana caranya? Nah, dibentuk jadi caranya dengan mengidentifikasi. Udah kan tadi harimau, gajah, harimau, macan, singa, bedanya apa? Nah, itu identifikasi. Kemudian deskripsi, memberi nama, sudah. Jadi ada lion, ada tiger, itu kan beda namanya karena memang jenisnya dan bentuknya pun berbeda, dan secara ilmiah pun nanti nama nama ilmiahnya beda. Macan, pantera, tigris, nah harimau beda lagi, singa beda lagi, tuh nanti ketemu lah. Jadi untuk memberi nama secara internasional ya. Nah, ada beberapa metode yang dipergunakan. Seperti ini, metode empiris, ini alfabet. Jadi kalau misalnya singa di alfabet S, kalau harimau di alfabet halo? H. Gitu. Kalau misalnya badak berarti di alfabet B. Nah, gitu. Jadi lebih simpel lah dulu. Kalau sekarang, nah pakai metode rasional. Nah, metode rasional ini hubungan yang jelas dari sifat atau tahu ciri-ciri yang ada. Nah, ini ada beberapa sistem. Satu, sistem praktis. Praktis itu jadi bisa digunakan obat atau tidak, menghasilkan buah atau tidak, serat atau tidak, digolongkan pada kegunaannya. Nah, kalau praktis. Kalau artifisial, nah dilihat dari bentuk morfologinya. Nah, kayak paruh elang. Ini kan paruh burung tuh ada yang runcing, ada yang gede kayak paruh pipit, maaf ini tidak kelihatan, ada yang panjang runcing kayak kolibri, dan ada yang tipis seperti bebek. Nah, ini berdasarkan ciri khusus yang ada ya, yang terlihat morfologi kalau artifisial. Kalau sistem natural, nah ini dibedah dalam-dalamnya. Dilihat luarnya, morfologinya, dan dilihat internalnya. Jadi dibedah. Contohnya misalnya apakah platypus, tahu nggak platypus? Halo? Tahu, Pak. Tahu nggak platypus? Tahu, Pak.
Oke, coba nih platypus. Masuknya ini kemana coba? Gamenya juga rame tau Pak, lumayan. Nah, ini masuknya kemana? Ke mamalia, ke burung, ke aves, ke reptil, ke amfibi. Masuk kemana ini ya platypus? Dilihat dari morfologinya coba. Paruh mirip bebek, tapi badan Bebek. mirip berang-berang. Masuknya kemana? Kelihatan nggak platypus? Aves kali? Aves, burung. Ya, Ya, salah. Amfibi. Amfibi. ya udah. Memang nggak apa-apa, salah juga. Ya udah. Mamalia. Jadi masuknya ini bukan ke amfibi, bukan ke aves. Padahal ini kan gabungan amfibi dan apes sebetulnya. Nah, masuknya justru ke mamalia. Aneh ya. Nah, masuknya ke mamalia. Kenapa masuknya ke mamalia? Karena dia mempunyai kelenjar susu. Tapi ada lagi yang anehnya, bertelur. Harusnya mamalia apa? Halo, mamalia harusnya apa? Beranak kan? Nah ini malah bertelur ini. Tuh kan jadi aneh tuh ya. Karena itu para ilmuwan tuh bingung memasukkan platypus kemana. Ya kuncinya berarti dimasukkan ke mamalia karena ciri-ciri internalnya ketika dibedah secara anatomi, nah paru-paru, kemudian ovarium, oh ya udah ini mamalia. Nah itu sistem natural ya. Nah satu lagi lebih jauh sistem modern. Nah ini kalau sistem modern sudah melihat struktur gennya, biokimianya, nah itu sudah sangat maju ya. Ini kita belajar nanti biokimia di kelas 12 ya, kalau tidak salah, lebih jauh lah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, apalin nih? Taksonomi, Picophages. Kalau kemarin kan metode ilmiah, kita ngapalinnya, rumah siapa? Halo, rumah siapa? Masih ingat nggak? Orang. Oh, di mana rumah Hippo? Oh, rumah Hippo. Rumah Hippo teman dasi apa sih? Teman dasim. Nah, kalau sekarang di klasifikasi kita ngapalin ini nih, Picophages. Ini tingkatan takson. Pi apa Pi? Tolong dijawab. Belum. Oke, Belum. C. Fasis. O. Ordo. Fa. Family. G. Ordo, Genus. family, Genus. Spesies. spesies, Bisa ya? Yes. Family. Picophages. Apa nih? Picophages. Coba Bapak minta siapa nih? Pak, ini hewan apa tumbuhan, Pak? Yang mana? Kan ada yang hewan, ada yang tumbuhan itu. Oh iya betul. Pilum untuk hewan. Divisio untuk tumbuhan. Jadi ada pilum, ada divisio. Kenapa ada dua seperti itu? Karena pilum untuk hewan, divisio untuk tumbuhan. Perbedaannya di sana ya. Jadi untuk ke bawahnya klasis ordo family itu sama. Coba Dewinta, halo Dewinta. Halo Dewinta, ada sedang menyimak? Ada. Oke, silakan coba Picophages, Dewinta, tolong bantu. Apa ya tadi? Pi apa, Vi? Pilum. C. Sekolah ada di mana tempatnya? C. Di Gerlong. Ya, tempatnya klasis. O. Ordo. Fa. Family. G. Genus. S. Spesies. Oke, bagus. Tolong dihafalin sampai tua, sampai jadi peneliti, kuliah itu dipakai. Halo, Naura, Nazifah. Halo, Naura. Ya, Pak. Oke, tolong Picophages.
Bentar Pak. Apa, Pi? Film. Film. Cece. Klasis. Oo. Ordo. Rafa. Family. GG. Genus. S. Spesies. Spesies. Oke, hafalin. Ya, ini nih. Picofages. Jadi kita tuh